Film dimulai dengan memperlihatkan pernikahan antara Baek Hyun-woo dan juga Hon Hae-in. Saat ini mereka terlihat sangat bahagia. Hyun-woo berasal dari keluarga sederhana, sedangkan Hae-in dia putri dari keluarga kaya. Saat ini mereka sedang melakukan wawancara tentang pernikahan mereka yang sudah berjalan selama 3 tahun. Di sini Hyun-woo berpura-pura bahagia di depan kamera dengan pernikahannya bersama Hae-in. Kemudian dia menceritakan awal mereka bertemu. Saat itu Hyun-woo bekerja di Gwen Departemen dan Hae-in juga bekerja di sana sebagai pemagang. Di sana Hyun-woo berusaha membantu Hae-in. Dia sangat cemas melihat Hae-in yang kesusahan, bahkan selalu dimarahi sama atasannya. Saat Hae-in dimarahi, Hyun-woo merasa hatinya berdebar. Malam itu saat mereka mau pulang dari kantor dan hujan sangat deras. Di sanalah Hyun-woo menyatakan perasaannya pada Hae-in. Kalau nantinya mereka menikah, maka Hae-in tidak perlu bekerja, biarlah Hyun-woo sendiri yang bekerja. Karena dia berasal dari keluarga yang bercukupan. Di sana tanpa mengetahui asal-usul dari Hae-in, dia langsung mengungkapkan perasaannya. Setelah itu dia pun pergi dari sana. Sedangkan Hae-in terlihat kebingungan dengan sikap Hyun-woo. Di sini Hae-in dan Hyun-woo sedang mengenang masa-masa itu. Menurut Hae-in, Hyun-woo menjadi romantis sejak saat itu dan begitulah kisah cinta mereka dimulai. Namun Hyun-woo sangat kaget setelah tahu siapa keluarga dari Hae-in. Dia langsung mengundurkan diri dari pekerjaannya. Tidak lama kemudian Hae-in datang ke kampung tempat Hyun-woo tinggal dengan helikopter milik pribadinya dan membuat kaget warga sekampung. Hae-in datang ke sana dengan maksud untuk melamar Hyun-woo. Saat itu Hyun-woo dan Hae-in terlihat sangat bahagia. Dan kini setelah 3 tahun pernikahan, Hyun-woo harus berpura-pura bahagia di depan publik. Saat ini Hyun-woo ingin bercerai dengan istrinya. Di lain sisi, teman-teman Hyun-woo membicarakan tentang keinginan Hyun-woo yang ingin bercerai, tapi tidak ada satupun dari mereka yang mau menjadi pengacaranya Hyun-woo karena mereka takut dengan istrinya Hyun-woo yang terkenal gila. Di kantor, Hae-in ingin menutup beberapa merek dari produk yang menghalangi bisnisnya, dan dia menyuruh Hyun-woo untuk melakukannya karena di sini Hyun-woo bekerja sebagai kepala tim hukum di Gwen Group. Walaupun Hyun-woo tidak setuju, tapi dia tidak punya pilihan lain karena itu perintah dari atasannya. Dengan kesal, Hyun-woo pun menyetujui permintaan istrinya itu. Saat di lift, Hae-in dan Hyun-woo sempat berdebat di sana menyangkut hal yang mereka bicarakan barusan. Karena itu, Hyun-woo berusaha untuk mengajak Hae-in bicara di tempat lain dan mereka akan bertemu 1 jam lagi. Tapi setelah sekian lama Hyun-woo menunggu kedatangan Hae-in di tempat itu, dia belum juga tiba di sana. Dan akhirnya Hyun-woo pun pergi dari sana. Dan dia kembali ke rumah. Di sana dia sedang melihat perjanjian perceraian yang sudah dia siapkan. Setelah itu mereka menghadiri acara pertemuan keluarga yang rutin diadakan setiap malam. Di sana mereka benar-benar tidak menghargai Hyun-woo. Orang tuanya Hae-in meminta mereka agar segera punya anak supaya mereka bisa akur. Dan orang-orang berhenti menggosipkan tentang mereka. Mereka juga bilang kalau nantinya mereka punya anak, maka anaknya akan memakai nama keluarga dari pihak ibu, bukan nama keluarga dari pihak ayahnya. Dan hal itu membuat Hyun-woo tambah stres. Setelah itu Hyun-woo pun bertemu dengan Hae-in. Di sana dia bertanya apakah sungguh dia ingin punya anak. Dan jawabannya Hae-in membuat Hyun-woo sangat kesal karena cuek gitu. Kemudian Hyun-woo pun bilang bahwa dia sudah tidak mau melakukan wawancara settingan keluarga bahagia karena semua itu hanyalah kebohongan. Setelah itu, karena kesal, Hyun-woo pun pergi bertemu dengan temannya. Di lain sisi, Hae-in sedang memberi pelajaran pada saudaranya yang bersikap kurang ajar pada suaminya saat itu. Saat Hyun-woo minum bersama temannya itu, di sana dia mencurahkan
seluruh isi hatinya pada pria itu. Hyunwoo terlihat sangat mabuk saat ini. Dia bahkan menangis histeris karena merasa dia sendiri yang telah menghancurkan hidupnya dengan menikahi Hein. Setelah selesai minum, dia pun berjalan untuk pulang. Karena cemas, teman-temannya terus mengikutinya dari belakang. Saat sampai di rumah, Hyunwoo ingin bertemu dan bicara dengan Hein. Di sana mereka terlihat sama-sama ingin bertemu, tapi hal itu tidak jadi mereka lakukan. Ternyata mereka juga tidur di kamar yang terpisah. Keesokan harinya, keluarga besar Queen Group mengadakan upacara peringatan kematian sang istri. Di sana, salah satu anaknya datang dan membuat keributan. Wanita itu tidak terima terhadap ayahnya yang membawa wanita lain ke upacara ibunya itu, karena menurutnya wanita itulah penyebab kematian dari ibunya, sehingga dia sangat marah. Saat itu orang-orang berusaha menenangkan wanita itu, tapi tidak berhasil. Namun setelah Hein mengajak bibinya itu untuk menyajikan alkohol untuk ibunya, dan saat itulah bibinya tenang sebentar, sehingga upacara bisa dilaksanakan. Kemudian lanjut lagi ngamuknya. Keesokan harinya, Hyunwoo datang menemui dokter psikiater. Di sana, dia menceritakan tentang keadaannya yang merasa sangat tertekan dan stres. Hyunwoo bercerita bahwa dia harus tinggal bersama keluarga besar istrinya. Pokoknya bisa dibayangkan ada berapa keluarga dalam rumah itu, dan mereka sepanjang tahun bersama. Setiap ada masalah, pasti Hyunwoo yang harus menyelesaikannya. Di sana, Hyunwoo merasa sangat ditekan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk dirinya sendiri. Bayangkan dalam setahun ada 15 upacara peringatan. Dan semua menantu pria di rumah itu harus turun ke dapur untuk mempersiapkan makanan untuk acara itu. Di sana, dokter menyarankan bahwa dia harus menjauh dari mereka. Tapi menurut Hyunwoo tidak ada cara untuk berpisah dari keluarga itu, selain dengan cara perceraian. Lalu dokter menyarankan supaya dia pindah bersama istrinya. Tapi di sana Hyunwoo bilang bahwa dia lebih membenci istrinya itu, karena menurutnya istrinya itu sama sekali tidak peduli padanya, apalagi saat keluarganya memperlakukannya dengan rendah. Tapi istrinya tidak pernah membelanya. Menurutnya istrinya itu tidak menepati janjinya dulu sebelum mereka menikah. Dulu istrinya berjanji akan melindunginya, dan istrinya tidak akan pernah membiarkannya menangis. Maka itulah sebab dia membenci istrinya itu, karena tekanan yang dialami di pernikahannya itu sangat berat. Setelah selesai, dokter pun meresepkan obat, dan Hyunwoo memeluk dokter itu sebelum dia pergi dari sana. Saat di kantor, istrinya terlihat kesal karena saat itu Hyunwoo tidak mengangkat teleponnya, dan istrinya mengajak Hyunwoo untuk pergi dengannya, tapi Hyunwoo menolak. Di lain sisi, terlihat keluarga Hyunwoo sedang bertani, dan inilah tingkah laku ibu dan ayahnya Hyunwoo. Ternyata saat itu, Hyunwoo juga tiba di kampung halamannya. Dia datang untuk mengunjungi orang tuanya. Saat itu, ibunya langsung menawari makan. Di sana terlihat Hyunwoo memakan makanannya dengan lahap. Saat malamnya, keluarga Hyunwoo pun berkumpul. Saat itu juga Hyunwoo langsung bilang pada keluarganya bahwa dia ingin bercerai dengan istrinya. Mendengar hal itu, seluruh anggota keluarga Hyunwoo terlihat sangat kaget, karena mereka pikir selama ini Hyunwoo hidup dengan bahagia di keluarganya itu. Di sana semua orang menentang niat perceraian dari Hyunwoo, tapi Hyunwoo bilang bahwa dia sudah tidak tahan lagi karena dia sama sekali tidak bahagia.
Namun kedua orang tua Hyunwoo tetap menentang keinginannya untuk bercerai. Di sana mereka mencoba menasihati Hyunwoo supaya dia tidak bercerai, karena menurut ayahnya pernikahan tidak harus selalu didasarkan dengan cinta. Mereka hanya mencoba untuk bertahan. Ayahnya mengatakan bahwa pernikahannya dengan ibunya hanya mencoba untuk bertahan. Mendengar hal itu, ibunya Hyunwoo terlihat sangat kesal dengan suaminya. Saat Hyunwoo ingin kembali, dia dipanggil kembali oleh kakaknya. Di sana mereka mengajak Hyunwoo untuk bicara. Mereka menasehati Hyunwoo supaya tidak bercerai. Kakak iparnya menceritakan bagaimana senangnya ayahnya itu saat mengetahui bahwa putranya menikah dengan putri dari Queen Group. Mendengar hal itu, Hyunwoo tambah kesal karena menurutnya tidak ada yang mendukung keinginannya untuk bercerai. Dia berpikir bahwa tidak ada yang peduli dengan kebahagiaannya. Malam itu, dia memutuskan untuk memberitahukan istrinya bahwa dia ingin bercerai. Tapi saat itu, istrinya juga ingin mengatakan sesuatu pada suaminya. Dan akhirnya Hyunwoo menyuruh Hae-in untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan terlebih dahulu. Dan saat itulah Hae-in mengatakan kalau dia sedang sekarat dan waktunya hanya tinggal 3 bulan lagi. Itulah yang dikatakan oleh dokter hari ini saat dia ke rumah sakit. Kemudian Hae-in menanyakan apa yang ingin dibicarakan suaminya padanya. Di sana Hyunwoo terlihat bingung. Dia tidak tega untuk mengatakan bahwa dirinya ingin bercerai karena keadaan istrinya saat ini, dan akhirnya dia pun mengatakan kalau dirinya sangat menyesal dan meminta maaf pada Hae-in karena dia tidak menemani Hae-in ke rumah sakit hari ini. Di sana Hyunwoo terlihat sangat sedih mendengar sisa hidup istrinya hanya 3 bulan dan dia tidak bisa mempercayai hal itu. Hyunwoo juga bilang kalau dia tidak bisa hidup tanpa Hae-in. Dan akhirnya mereka pun berpelukan. Saat itu Hyunwoo juga mengatakan kalau dia mencintai Hae-in. Simak cerita selanjutnya di next episode.